Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Ramayanti, NIM C1C018091. Baik, di sini saya akan membahas tentang aspek keberlakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Yang pertama kali yang akan saya bahas itu adalah fungsi dan perencanaan laba dan anggaran. Anggaran merupakan suatu perencanaan manajerial untuk tindakan yang dinyatakan dalam istilah-istilah keuangan. Anggaran merupakan rencana laba jangka pendek yang komprehensif yang membuat tujuan dan target manajemen dilaksanakan. Anggaran adalah alat manajerial yang memastikan pencapaian target organisasional dan memberikan pedoman yang rinci untuk operasi harian. Nah, ada beberapa fungsi anggaran. Yang pertama itulah anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Yang kedua itu adalah anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Selanjutnya itu adalah anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lainnya dan dengan manajemen puncak. Selanjutnya itu adalah dengan menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur. Anggaran berfungsi sebagai standar terhadap mana hasil operasi aktual dapat dibandingkan. Selanjutnya itu anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada anggaran mencoba untuk memengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten dengan operasi yang efektif dan efisien serta selaras dengan tujuan organisasi. Nah, selanjutnya itu ada pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada penetapan tujuan, yang kedua itu ada implementasi, dan yang ketiga itu ada pengendalian dan evaluasi kinerja. Nah, untuk menyusun suatu anggaran atau rencana laba itu terdapat beberapa langkah yang perlu kita ambil, yaitu yang pertama, manajemen puncak harus menentukan apa yang menjadi tujuan jangka pendek perusahaan dan strategi mana yang akan digunakan untuk mencapainya. Yang kedua itu, tujuan harus ditetapkan dan sumber daya dialokasikan. Yang ketiga itu, suatu anggaran atau rencana laba yang komprehensif harus disusun, kemudian disetujui oleh manajemen puncak. Yang keempat itu, anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya yang menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut, dengan membandingkan hasil kinerja aktual dengan tujuan yang tetap telah dianggarkan secara periodik. Nah, selanjutnya itu ada konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran. Yang pertama itu ada rasa tidak percaya. Alasan dari rasa tidak percaya ini didasarkan pada keyakinan bahwa yang pertama itu anggaran cenderung untuk terlalu menyederhanakan atau mendistorsi situasi real dan gagal untuk memungkinkan dimasukkannya variasi dalam faktor-faktor eksternal. Selanjutnya itu anggaran mencerminkan variabel-variabel kualitatif seperti pengetahuan mengenai tenaga kerja, kualitas bahan baku, dan efisiensi mesin secara tidak mencukupi. Anggaran itu hanya mengonfirmasikan apa yang telah diketahui oleh penyelia. Selanjutnya itu anggaran seringkali digunakan untuk memanipulasi penyelia sehingga ukuran kinerja yang diindikasikan dicurigai. Selanjutnya itu laporan anggaran menekankan pada hasil bukan pada alasan. Anggaran menggunakan gaya kepemimpinan penyelia. Anggaran cenderung untuk menekan pada kegagalan. Nah, selanjutnya itu ada resistensi. Walaupun anggaran telah digunakan secara luas dan manfaatnya sangat didukung, anggaran masih ditolak oleh banyak partisipan dalam suatu organisasi. Salah satu alasan utama untuk hal itu adalah bahwa anggaran menandai dan membawa perubahan sehingga membuat suatu ancaman terhadap status quo. Nah, selanjutnya itu ada konflik internal. Anggaran memerlukan interaksi antara orang-orang pada berbagai tingkatan organisasi yang berbeda. Konflik internal dapat berkembang sebagai akibat dari interaksi ini. Nah, selanjutnya itu ada efek samping lain yang tidak diinginkan. Anggaran barangkali menghasilkan pengaruh lain yang tidak kita inginkan. Nah, selanjutnya itu ada relevansi konsep ilmu keperlakuan dalam lingkungan perencanaan. Yang pertama itu ada dampak dari lingkungan perencanaan. Sebelum konsep ilmu keperlakuan yang mengaruhi proses perencanaan atau penyusunan anggaran dapat dibahas dengan berarti adalah perlu untuk memperkenalkan faktor-faktor yang menimbulkan variasi dalam lingkungan perencanaan. Selanjutnya itu ada ukuran dan struktur organisasi. Ukuran dan struktur organisasi memengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi, dan pengendalian serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan. Selanjutnya itu ada stabilitas lingkungan organisasi. Baik, selanjutnya itu ada konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Yang pertama itu ada tahap penetapan tujuan. Sekarang mari kita alihkan perhatian dari faktor-faktor yang memengaruhi perilaku dalam lingkungan perencanaan ke konsep yang memengaruhi perilaku pada tahap penetapan tujuan. Nah,
Selanjutnya itu ada keselarasan tujuan. Masa utama yang dijumpai dalam tahap penetapan tujuan adalah mencapai suatu tingkat keselarasan tujuan atau kompatibilitas yang mungkin di antara tujuan-tujuan organisasi. Selanjutnya itu ada partisipasi. Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran diklaim oleh sebagian besar orang sebagai alat mujarab untuk memenuhi kebutuhan akan harga diri dan aktualisasi diri dari para anggota organisasi. Selanjutnya itu ada tahap implementasi. Setelah tujuan organisasi ditetapkan, Direktur Perencanaan mengonsolidasikan ke dalam anggaran formal yang komprehensif. Selanjutnya itu ada pengomunikasian anggaran. Kontroler atau Direktur Perencanaan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan anggaran. Selanjutnya itu ada kerjasama dan koordinasi. Implementasi anggaran yang berhasil membutuhkan kerjasama dari orang-orang dengan beraneka ragam keterampilan dan bakat. Selanjutnya itu ada tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Tujuan-tujuan yang dianggarkan jarang dicapai tanpa memantau kemajuan karyawan secara kontinu terhadap pencapaian tujuan mereka. Itu ada laporan-laporan kinerja. Untuk mempertahankan kendali atas biaya dan untuk menjaga agar karyawan termotivasi ke arah pencapaian sasaran, laporan kinerja sebaiknya susun dan didistribusikan paling tidak secara bulan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.